Yo bro, lo pernah gak sih ngerasa kayak ada drama yang tersembunyi di balik dunia voli profesional? Kayak lo lihat dua pemain top Indonesia yang dulu saling gebuk di lapangan Korea, sekarang malah ada yang gantiin posisi yang lain di klub Eropa. Gue serius nih, cerita yang gue bakal bawa hari ini tuh bener-bener bikin gue speechless. Jadi kan kemarin-kemarin rame banget tuh soal Yasmean Bedart Ghani yang masuk ke Fenerbahce, klub voli Turki yang gila keren itu. Nah yang bikin plot twist banget, ternyata dia ngisi posisi yang dulu ditempatin sama Megawati Hangstri. Dan yang paling gokil, Megawati sendiri udah angkat bicara soal ini semua. Bro, gue gak bohong, respons dia tuh mature banget tapi ada undertone yang bikin gue mikir, wah, ada cerita panjang nih di balik ini semua. Sebelum kita lanjut, gue mohon banget nih bro, bantu gue dong. Pencet like kalau lo suka konten kayak gini, terus jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan drama-drama seru lainnya di dunia olahraga Indonesia. Dan yang paling penting, drop komen di bawah. Lo tim Megawati atau tim Yasmean? Atau malah lo punya teori sendiri soal drama ini? Gue baca semua komen lo. Serius? Oke bro, langsung aja ke drama utama. Jadi Megawati Hangstri, si Ratu Spike Indonesia yang udah malang melintang di berbagai liga dunia, akhirnya buka suara soal rumor Yasmean yang bakal ngisi posisinya di Fenerbahce. Dan gue harus bilang, cara Mega ngomong itu, wah, blunt banget. Dia literally bilang gini, kalau memang dia yang terbaik, saya dukung. Liga butuh persaingan sehat. Bro, lo tau gak sih betapa maturenya statement ini? Coba bayangin, lo kerja di perusahaan top, terus ada orang yang bakal gantiin posisi lo, dan lo bilang, ya udah, kalau dia emang yang terbaik, gue dukung. Gila parah sih mental Mega ini. Tapi tunggu, ada yang menarik nih. Mega juga nyinggung soal persaingan sehat. Gue rasa ini bukan cuma basa-basi doang. Soalnya kan mereka berdua pernah saling gebut habis-habisan pas main di Liga Korea dulu. Dan persaingan mereka itu legendaris banget. Bro, yang bikin gue mikir keras, kenapa ya Mega harus ngomong soal persaingan sehat? Apa selama ini ada yang kurang sehat dalam rivalry mereka? Atau ini cuma cara Mega buat nunjukin kalau dia udah move on dari segala drama masa lalu? Informasi yang gue dapet sih masih terbatas ya bro, jadi ada kemungkinan ada detail lain yang belum terungkap. Tapi sejauh ini, Mega kelihatan banget lagi effort buat jaga image dan tetap sportif meski dalam hati mungkin ada perasaan campur aduk. Nah ini dia yang bikin cerita makin menarik, bro. Ternyata Yasmean dan Megawati itu bukan cuma kenalan biasa. Mereka pernah jadi lawan langsung saat berkarir di Korea Selatan. Bayangin aja, dulu mereka saling spike, saling block, saling fight di lapangan buat klub yang berbeda. Dan sekarang, Yasmean justru ngisi posisi yang dulu dipegang sama Mega di Fenerbahce. Plot twist level dewa banget kan? Yang bikin gue makin penasaran, gimana sih perasaan Mega waktu tahu berita ini? Maksudnya, lo pernah gak sih ngalamin situasi di mana mantan rival lo tiba-tiba ngambil alih posisi lo? Pasti campur aduk banget rasanya. Mega sih tetep tol aja, dia cuma bilang singkat, itu bagian dari perjalanan atlet. But honestly bro, gue rasa di balik statement simple ini ada berjuta perasaan yang dia pendam. Mungkin ada rasa bangga karena posisinya diisi sama atlet sekaliber Yasmean, tapi mungkin juga ada slick disappointment karena harus digantikan. Yang gue salut dari Mega, dia gak dramatisir situasi ini. Dia tetap profesional dan dewasa dalam merespon. Tapi trust me, pasti ada cerita panjang di balik hubungan mereka yang belum terungkap ke publik. Dan gue juga mikir, gimana reaksi fans sih? Pasti ada yang tim Mega, ada yang tim Yasmean. Dan persaingan di level fans ini kadang lebih seru dan lebih drama daripada di lapangan. Bro, ini yang bikin gue terharu sekaligus impressed sama Megawati. Dia gak cuma sekedar, oke, sama transfer Yasmean, tapi dia literally ngasih price yang genuine. Mega bilang, dia punya potensi besar, dia fighter sejati. Eropa panggung yang pas untuknya. Bro, ini bukan cuma basa-basi. Ini acknowledgement dari seorang atlet top ke atlet top lainnya. Dan yang bikin makin epic, Mega juga ngenang duel panas mereka di Velik. Jadi mereka emang udah lama saling kenal kemampuan masing-masing. Mega tahu persis kalau Yasmean itu bukan pemain sembarangan.
Gue pikir ini salah satu momen paling beautiful dalam dunia olahraga Indonesia. Bayangin, dua rival yang dulu saling fight habis-habisan, sekarang saling respect dan support. Ini contoh sportsmanship yang perfect banget. Tapi gue juga mikir, apa Mega genuinely happy dengan situasi ini, atau dia cuma berusaha kelihatan profesional? Karena kalau gue jadi dia, pasti ada rasa mixed emotion gitu. Bangga tapi juga slightly jealous, happy tapi juga nostalgic. Yang pasti, statement Mega ini nunjukin level kedewasaan yang tinggi banget. Dia ngerti kalau dunia olahraga itu dinamis, pemain datang dan pergi, dan yang terpenting adalah bagaimana lo bisa tetap respect sama sesama atlet. Dan soal Eropa panggung yang pas, gue rasa Mega ngomongin dari pengalaman. Dia tahu betul gimana rasanya main di level Eropa, dan dia yakin Yasmeen bakal bisa handle pressure di sana. Nah sekarang kita masuk ke aspek teknis nih bro. Megawati ngasih analisis yang cukup detail soal style permainan Yasmeen. Dan gue harus bilang, ini insightful banget. Mega bilang Yasmeen punya gaya main yang cepat dan tajam. Dia agresif. Kalau dikasih kepercayaan, dia bisa bikin Fenerbahce tambah kuat. Bro, ini bukan cuma komplimen biasa. Ini assessment dari seseorang yang udah berkali-kali berhadapan langsung sama Yasmeen di lapangan. Yang menarik, Mega nenekanin soal dikasih kepercayaan. Gue rasa ini hint kalau Yasmeen butuh support system yang solid buat bisa perform maksimal. Dan Fenerbahce, dengan pengalaman mereka handle berbagai pemain internasional, mungkin bisa provide environment yang tepat buat Yasmeen. Soal agresif, gue pikir ini double-edged sword sih. Di satu sisi, agresivitas bisa jadi weapon yang powerful. Tapi di sisi lain, kalau gak dimanage dengan baik, bisa jadi boomerang. Apalagi di Liga Eropa yang level competitiveness-nya gila tinggi. Mega juga nyebut kalau mereka pernah saling mengalahkan di Korea. Ini nunjukin kalau level mereka emang setara. Gak ada yang superior secara mutlak. Dan mungkin inilah yang bikin Mega respect sama Yasmeen, karena dia tahu firsthand betapa skilletnya si Yasmeen. Yang bikin gue curious, apa Mega pernah ngasih saran langsung ke Yasmeen soal main di Eropa? Atau mereka masih maintain jarak karena histori sebagai rival? Relationship dynamics mereka ini yang pengen banget gue tahu lebih detail. Bro, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Akhirnya Mega address soal perbandingan antara dia dan Yasmeen yang sering banget dilakuin sama media dan fans. Mega bilang dengan tegas, saya tidak merasa tergantikan. Kami punya karakter dan peran yang berbeda. Dan dia juga berharap fans gak terlalu jauh dalam membanding-bandingkan mereka. Honestly, gue apresiate banget Mega ngomong kayak gini. Soalnya kan seringkali media dan fans itu suka banget bikin naratif A versus B, atau siapa yang lebih baik. Padahal setiap atlet punya unique qualities masing-masing. Tapi di balik statement mature ini, gue ngerasa ada sedikit frustration dari Mega. Mungkin dia udah keep digituin terus sama perbandingan-perbandingan yang gak fair. Atau mungkin dia pengen fokus ke karir selanjutnya tanpa harus terus dikaitin sama Yasmeen. Yang menarik, Mega nenekanin soal karakter dan peran yang berbeda. Ini smart move banget sih, karena dia positioning dirinya bukan sebagai replacement yang digantikan, tapi sebagai individu yang punya path berbeda. Dan soal harapan dia ke fans, gue rasa ini genuine concern. Karena toxic comparison dari fans bisa bikin atmosfer jadi gak sehat dan pada akhirnya merugikan kedua atlet. Mega mungkin udah ngeliat gimana negativity dari fans bisa affect performance dan mental health atlet. Tapi gue juga mikir, realistik gak sih expecting fans buat stop comparing? Soalnya human nature kan emang suka bandingin. Tapi setidaknya Mega udah ngasih clear message kalau dia gak mau terjebak dalam drama perbandingan ini. Nah ini yang bikin gue ngerasa Mega itu beneran experienced atlete yang udah banyak makan asam garam dunia volley internasional. Dia literally ngasih advice ke Yasmeen soal adaptasi di Turki. Mega bilang, adaptasi itu kunci. Apalagi budaya dan tekanan di sana beda. Dan dia ngomong ini dari pengalaman firsthand karena dia merasakan langsung kerasnya atmosfer Liga Turki. Bro, ini gesture yang beautiful banget. Bayangin, mantan rival lo ngasih advice genuine buat kesuksesan lo di tempat yang sama di mana dia pernah struggle. This is sportsmanship at its finest. Yang bikin statement ini powerful, Mega ngomongin dari pengalaman real. Dia tahu betul gimana challengingnya adaptasi di liga asing,
Apalagi di Turki yang fan-nya fanatik banget dan ekspektionnya tinggi. Soal budaya dan tekanan yang beda, gue rasa ini insight yang valuable banget buat Yasmean. Liga Turki itu notorious dengan passionate fansnya yang bisa jadi double-edged sword. Support mereka luar biasa kalau lo perform, tapi critics mereka juga brutal kalau lo disappointing. Dan gue appreciate Mega mau share wisdom ini. Dia bisa aja diam aja atau malah secretly hoping Yasmean struggle. Tapi dia chose to be helpful, dan itu nunjukin karakter yang solid. Mungkin juga ini cara Mega nunjukin kalau dia udah truly move on from any potential resentment. Dengan helping potential suksesornya, dia demonstrate maturity dan genuine care for the sport, bukan cuma personal ego. Bro, ini dia yang bikin cerita mereka kayak novel sports drama. Ternyata journey Yasmean dan Megawati itu udah dimulai dari Liga Korea, dan sekarang berlanjut di level yang lebih tinggi di Eropa. Mega bilang, waktu berlalu, sekarang dia ambil peran. Saya senang lihat dia naik level. This is such a beautiful way to put it. Dia ngelihat career progression mereka sebagai natural evolution, bukan sebagai competition atau replacement. Yang gue suka dari perspektif Mega, dia framing ini sebagai continuation of story, bukan ending of her chapter. Dia senang lihat Yasmean naik level, which shows genuine happiness for fellow Indonesian athletes success. Dan soal waktu berlalu, gue rasa ini suple acknowledgement kalau everything has its time and season. Mungkin dulu era Mega di Fenerbahce, sekarang era Yasmean. Dan that's okay, that's how sports work. Tapi gue juga nangkep ada hint of nostalgia in her voice. Mungkin dia reminiscing about her future battles in Korea, and now seeing how far they've both come. It's like watching your former rival become your successor, and finding PH with that transition. Yang bikin ini touching, mereka started as competitors in Asia, and now the story continues in Europe with role reversal. Yasmean taking the torch from Mega, so to speak. Dan Mega being gracious about passing that torch. Gue rasa ini juga nunjukin kalau Indonesian volleyball scene itu solid. We have athletes who can compete at the highest level internationally, and they support each other despite being rivals. Dan finally bro, Mega nutup statement-statement dia dengan analisis yang spot on soal keputusan Fenerbahce rekrut Yasmean. Dia bilang, Yasmean bukan pemain baru di level kompetitif. Dia cocok untuk sistem cepat dan ofensif. Dan dia nambah kalau Fenerbahce tahu apa yang mereka butuhin. This is professional analysis at its best. Mega gak cuma ngasih emotional support, tapi juga technical justification kenapa transfer ini make sense. Dia acknowledge expertise Fenerbahce dalam scouting dan team building. Yang gue appreciate, Mega positioning Yasmean sebagai experienced player, bukan rookie yang bakal struggle. Ini nunjukin respect terhadap track record Yasmean dan confidence terhadap ability dia buat deliver. Soal sistem cepat dan ofensif, gue rasa ini insight valuable tentang playstyle Fenerbahce dan kenapa Yasmean fit dengan sistem mereka. Mega ngomong dari pengalaman bermain dengan sistem yang sama, jadi dia tahu persis requirement-nya. Dan ending dengan sosok yang dulu jadi lawannya di Asia, is such a poetic way to close the circle. From rivals in Asia to, well, maybe not friends, but definitely mutual respecters in the global volleyball scene. Yang bikin gue impressed, throughout all these statements, Mega maintain professional tone while being genuinely supportive. Dia gak dramatic, gak bitter, gak jealous. Pure class act. Dan gue juga excited buat lihat gimana journey Yasmean di Fenerbahce. With the blessing dan wisdom dari Mega, plus kemampuan natural dia, gue optimis dia bakal shine di Eropa. Yang paling important, ini reminder kalau dalam sports, rivalries bisa berubah jadi mutual respect, competition bisa bikin lo lebih baik, dan true champions adalah mereka yang bisa acknowledge greatness dalam orang lain. Gue berharap cerita ini inspire yang atletes Indonesia buat pursue their dreams di level internasional. Dan juga inspire semua orang buat being gracious dalam victory maupun dalam transition. So what do you think, bro? Lo setuju gak sama analisis gue? Atau lo punya perspektif berbeda soal drama Mega Yasmean ini? Drop comment di bawah, let's discuss. Dan jangan lupa, kalau lo suka konten kayak gini, smash that like button, subscribe buat more sports drama analysis, dan share ke temen-temen lo yang juga suka volley.
Makasih banget udah nonton sampai habis, bro. Sampai ketemu di video berikutnya, di mana kita bakal ngobrolin drama sports lainnya yang gak kalah seru. Dadah.